kenal kayak asik banget, iya, asik banget. Kebetulan kita Bergerak, berdampak, dan terencana. itu pasti Pasti. apalagi semenjak ada TikTok ini kan ada ini kan beda banget. Aurora dari FISIP, terus Aji dari FKIP. Pas awal itu sebenarnya kita nggak saling kenal ya, cuma sama sekarang karena menurut aku Aja ini asik banget. tapi yang nge-reach out duluan itu siapa? Aku ya apa ya? Kak Aurora. Kayaknya iya deh, so asik aja gitu. Ya. Karena tuh benar kan dia nggak jutek tahu Iya. dia seru. Betul. Orangnya ceria banget Aju nih. Kalau dari Aju ke Aurora Kalau dari aku udah notice Kak Aurora tuh waktu saat, aku sebelum masuk di Peak Raya itu kan Kak, waktu itu ada seleksi wawancara. Nah, pada saat seleksi wawancara itu yang memoderatori Kak Aurora, dan aku udah mulai notice, maksudnya udah sekedar tahu aja, oh ini Kak Aurora gitu. Tetapi ya akrabnya tuh waktu di karantina. Aku kan orangnya susah ya Kak, walaupun aku ceria, asik, tapi aku susah untuk memulai duluan. Jadi beliau ini lah yang memulai duluan, betul. Jadi pas banget lah ya. Iya, beliau yang memulai duluan, ya aku bisa ngimbangin gitu. Jadi ya itu tadi yang buat bisa kita ketemu atau akrab sampai sekarang. Nah, kita kan nggak tahu nih ya Duta Genre ini. Terus tadi ada mention karantina, bisa nggak sih kayak diceritain gitu itu gimana sih Iya, ininya? karantinanya gimana nih? Kita agak gitu. Jujur kepo banget. Kepo banget sih. Itu asik banget Kak pada saat karantina itu. Karena kita yang tadinya di rangkaian prakarantina atau di rangkaian seleksi-seleksi menjadi duta genre itu kan sangat panjang ya Kak. Iya. Dan kita nih tidak terfokus pada teman-teman yang lainnya. Kita hanya pada saat itu, apalagi waktu masa-masa seleksi ya kita hanya fokus ke diri kita, Iya. belajar bagaimana caranya kita bisa keterima jadi duta genre. Tetapi pada saat di karantina kita udah dijadikan satu. Oh, udah mulai tahu nih. Oh, ini yang Aurora, ini yang itu, ini si A, si B. Jadi kita udah mulai tahu ternyata oh, nama itu tuh ini loh orangnya, begini loh orangnya, lucu, asik, dewasa gitu. Jadi tentunya kayak masa karantina itu merupakan salah satu masa yang menurut aku paling berkesan dan sangat luar biasa. Karena di situ kita selama 2 hari ya kayak kalau bersama. Kalau karantina kan kita 2 hari ya, Iya. terus tuh karantinanya 7. Nah ya kalau prakarantina itu yang nginep Kak. Prakarantina itu yang nginep selama 2 hari di situ. Nah sedangkan kalau karantina itu kita sekitar 1 mingguan. Nah itu yang membuat kita makin akrab, makin tahu lagi si ini begini, si itu begitu gitu. Berarti yang bikin ngedekat dan dekatnya itu tuh di karantina itu ya? Iya betul. Berapa lama sih rangkaian duta genre dari awal sampai akhir itu berapa lama? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu sih. Sekitar 2 atau 3 bulan ya Jus. Oh, lama Hampir ya? segitu sih Iya. Kak, mulai dari tahapan Iya. seleksi sampai dengan grand final. Karena kan emang jaraknya lumayan jauh dari Iya. kelas tulis, nanti ada wawancara gitu, sampai ada deep interview lagi gitu. Iya, nanti deep ada interview. Iya. Itu boleh diceritain nggak gimana tuh kira-kira deep interview? Perasaannya gitu. Tentunya di interview ini perasaannya sangat menegangkan bagi saya. Aduh, iya benar sekali. Aku jadi flashback nih mengingat kembali masa di interview waktu itu. Karena di interview ini kan tahapan paling akhir sebelum kita grand final, dan itu menjadi salah satu penentu top 6 atau 6 besar gitu. Jadi menurut aku itu kayak benar-benar menegangkan. Tapi ternyata rasa menegangkan itu tuh tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita memikirkannya, aduh takut nih di cecer gini. Tapi pas kita di interview ternyata masih pembawaannya asik selayaknya remaja gitu Kak. Dari aku juga gitu, pas sebelum deep interview aku tuh overthinking banget karena namanya deep ya. Iya. Apa sih? Tahu Aku dengernya aja udah serem gitu. Ternyata pas masuk ya masih ada fun-nya gitu loh, nggak yang bener-bener kayak lamaran kerja gitu. Enggak. Tegang gitu Ternyata enggak? jauh di luar ekspektasi gitu. Iya. Pertama kali nih kalian dengar duta genre itu tuh kalian langsung tertarik atau kayak apa ya gitu? Pertama kali aku dengar duta genre itu pas aku SMA. SMA Oh, itu udah udah ada pick R di SMA aku, jadi udah ada duta genre-nya juga. Cuman pas itu aku emang nggak yang gimana gitu. Cuman tahu oh duta genre. Tapi gitu. belum ada rasa tertarik gitu ke situ. Belum. Masuk ke duta genre. Aku kira itu pageant aja gitu loh. Oh. Terus pas pas kuliah aku lihat duta genre, aku kepo. Sebenarnya duta genre ini gimana? Oh ternyata duta genre itu ya untuk memberikan edukasi, komunikasi dan informasi juga ke remaja gitu loh. Kalau dari aku nih orangnya yang masih bener-bener awam sama duta genre dan PR Kak. Berbalik dengan Kak Aurora. Mungkin Kak Aurora udah kenal PR atau duta genre dari SMA. Kalau aku jujur ya pas masuk
kuliah ini di semester ini. Begitu aku mendengar duta genre, karena aku melihat dari duta genre yang sebelumnya, aku udah mulai tertarik Kak, tapi masih ragu untuk mendaftar di duta genre. Karena itu tadi saya tidak ada bekal atau tidak ada pengalaman di duta genrenya. Jadi saya ini pengen banget mau belajar hal baru, tapi saya belum sama sekali nggak tahu. Takut gitu. Iya, sama sekali nggak tahu apa itu genre, apa itu PR. Itulah yang membuat saya ragu untuk mendaftarkan diri saya menjadi duta genre pada saat itu. Nah, gini nih. Terus tuh apa tuh yang bikin Termotivasi Iya, untuk ikut duta nah, dan genre. ikut akhirnya? Kalau yang buat termotivasi selain saya ini suka belajar hal baru tentunya dari teman saya Kak. Kebetulan teman saya ini duta genre di salah satu kabupaten di Lampung. Nah, berarti beliaulah itu- yang memberi motivasi saya. Kan saya nanya-nanya, saya cocok nggak sih ke duta genre? Ya, saya kayak gitu. Dia ngomong cocok banget. Tapi saya kan nggak tahu apa itu duta genre. Genre itu apa? Duta itu apa? Ya nggak apa-apa kan, itu nanti pasti ada kayak pembekalan, pembelajaran lainnya gitu. Jadi saya benar-benar, teman saya ini sedikit mendorong untuk saya mendaftar duta genre. Pada saat itu deadline-nya udah hampir 1 jam. Penutupan pemilihan duta genre. Karena saya masih benar-benar ragu, saya pengen, tapi saya takut karena saya nggak ada bekal. Teman saya lah yang mendorong saya atau meyakinkan saya untuk ayo datang, nggak apa-apa, pasti bisa gitu. Nah akhirnya saya mendaftarkan diri gitu. Kalau dari Aurora, Kalau aku pas itu emang pengen daftar, cuman aku masih gali-gali lagi duta genre ini sebenarnya fokusnya gimana. Nah, pas udah pembukaan itu tuh beberapa hari sebelum penutupan deadline itu, aku tuh masih yang bingung mau daftar atau enggak karena aku punya jadwal lain, takutnya aku nggak bisa. nggak bisa manage. Takutnya gitu. Terus aku nanya sama Kak Mayang itu Oh, duta iya, genre iya, iya, sebelumnya, iya. pernah ke Abitop juga kayaknya. Iya. Nah, itu. Dan Kak Mayang itu yang memotivasi aku supaya daftar. Katanya apa yang jadi punya aku nggak bakal salah tempat, katanya kayak gitu. tapi kalau boleh tahu nih, kalau boleh dibongkar, makna asli duta genre di mata kalian tuh sebenarnya apa sih? Gimana sih? Oke. Duta genre itu emang kelihatan seru dan emang beneran seru guys. Seru. Jadi nggak yang pressure gitu ke kita enggak. Cuman kalau makna aslinya ya bukan cuma titel, kita itu kan maunya berdampak ya, Iya. untuk orang banyak. Nah kita itu ngasih komunikasi, edukasi dan informasi ke teman-teman sebaya kita tentang apa ya, tentang pendewasaan usia perkawinan, terus tuh kesehatan reproduksi, banyak lagi yang harus kita edukasikan ke teman-teman sebaya kita. Kayak gitu. membagi ilmu gitu lah ya. Iya, jadi fokusnya ya bukan duta-dutaan doang, tapi emang mau berdampak. Kalau dari aku mungkin gak jauh beda ya dengan Kak Rora tentunya. Karena menurut aku ya duta genre ini yang benar-benar berdampak Kak. Jadi kita ini nggak semata hanya diberi jabatan, selempang atau nama saja di bio Instagram. Tapi the real dari lebih dari itu kita memang benar-benar berdampak Kak. Baik itu di remaja ataupun di masyarakat. Karena kita ini kan adalah dari representasi dari Kemenduk Bangga FAS BKKBN yang tentunya kita tuh membantu mereka menginformasikan melalui KIE, komunikasi, informasi dan edukasi, bagaimana caranya kita menyiapkan kehidupan berencana, terus melanjutkan pendidikan secara terencana dan berkeluarga secara terencana sesuai dengan kesehatan reproduksi gitu Kak. Tentunya ya itu tadi, kita bukan hanya semata tentang gelar dan nama saja, tetapi keberdampakan kita ini sangat luar biasa gitu Kak. Fokusnya duta genre itu untuk penyiapan kehidupan bagi remaja gitu loh, Iya, supaya betul. remaja itu nanti dia bisa hidupnya lebih terencana mulai dari pendidikannya, terus tuh pekerjaan, bagaimana dia menikah nanti sesuai siklus reproduksinya itu tadi. Gitu. Berarti mengedukasi remaja-remaja supaya kita Iya. gitu. Betul. Ada nggak sih dari kalian nih pelajaran paling selama di duta ini nih, pelajaran yang paling berkesan dan nggak terduga gitu? Unexpected lah pokoknya. Dari aku ya Kak, ya itu tadi sih Kak, dari sebelum kita menikah sampai dengan menikah ternyata itu tuh ada ilmunya, mulai dari dimensi kesiapan dalam berkeluarga sampai dengan 8 fungsi keluarga. Nah, ternyata di keluarga ini ada fungsinya juga gitu Kak. Selain fungsi cinta dan kasih sayang, ternyata keluarga itu juga perlu memberikan fungsi pendidikan gitu Kak. Yang dimana nantinya bagaimana caranya ya kita dalam berumah tangga itu sudah siap dengan 8 fungsi keluarga ini tadi Kak, agar nantinya di keluarga kita itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Kak. Itu sih yang membuat aku, oh ternyata ada gitu.
Mungkin menurut aku ya udah, yang penting berkeluarga aman-aman aja gitu kan, karena ya kita kan tidak bisa melihat dalamnya rumah tangga orang gitu kan, atau keluarga orang. Yang bisa melihat kan ya di keluarga itu tersendiri gitu. Kita orang lain melihat ya udah orang keluarga itu sejahtera, keluarga itu bahagia, harmonis, padahal kita tidak tahu di dalamnya gitu. Kalau dari aku ya, ternyata yang bikin aku agak kaget, ternyata remaja itu banyak banget yang harus diperhatiin. Ya itu tadi, untuk pembangunan keluarga penting. Terus tuh ternyata kesehatan reproduksi kita itu banyak banget yang harus dibahas. Terus tuh mental health itu tuh banyak banget ternyata penyebabnya, bukan cuma karena overthinking, tapi bener-bener seluas itu. Dan dari genre ini aku bener-bener belajar banyak banget. Banyak. Dan itu sangat menginspirasi aku, dan aku jadi pengen belajar lebih banyak lagi supaya aku lebih baik ke depannya juga gitu. Terakhir banget. Iya. Setelah nanti kalian lepas jabatan ini, Pengen diingat sebagai sosok yang kayak gimana sih? Secara personal sama teman-teman di kampus atau sama keluarga di rumah gitu. iya. Kalau aku sendiri ya, aku itu pengennya dikenal sebagai orang yang ceria dan juga inspiratif. Iya. Nah, aku pengennya aku tuh dikenal, itu Rola itu senyumnya tuh gak lepas tuh, yang kayak gitu. Aku pengennya yang kayak gitu. Lanjut. Kalau dari aku, ketika aku sudah lepas jabatan, aku pengen dikenal sama orang itu orang yang asik dan berdampak gitu kan. Ini udah terkenal kok asik banget. Betul sekali. Tentunya kalau kita kan duta genre itu kan walaupun 1 tahun menjabat, selama ini kita menginspirasi gitu kan. Nah itu tadi, dengan cara aku yang asik dikenal orang dan aku bisa memberikan dampak, aku pengen sekali ketika orang mendengar nama aku Ajo, oh itu Ajo, ajak jadi optimal. Nah itu tadi, aku bagaimana caranya orang itu bisa mendengar nama aku itu orang yang asik dan bisa berdampak gitu kan. Jujur keren banget dan seru banget nih, bener-bener. Rasa ngobrol dari tadi. Iya, dan sangat daging ya obrolannya. Banget sih, kapan sih kita nggak daging? Kita nggak daging. Makasih ya Aurora dan Ajo udah meluangkan waktunya nih di tengah kesibukannya ini buat datang ke sini. Tepuk tangan dulu dong. Udah diundang ke sini. Iya. Ini seru banget, jujur. Seru banget, asik banget kita Iya. bahas di sini. Dari hostnya juga asik banget, dari tadi gak ada canggung-canggungnya sama mereka. Jujur ya. Kepala nih. Aduh. Semoga kita bisa diundang lagi lah di next kesempatan ya, kata bisa bertemu lagi di next kesempatan. Amin. Ya kalau kayak gitu kita tutup ya. Dadah. Stay tune di next video. Bye bye. Dadah semuanya.